Kabar baik datang dari dunia sepak bola tanah air karena timnas Indonesia akan segera punya fasilitas mewah terbaru. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke guys, insyaallah hari ini kita ketemu lagi dan saya akan mereaksi sedikit video terkait dengan persiapan timnas Indonesia menentang Korut pada petang ini guys. Jadi persiapan timnas Indonesia di bawah bimbingan pelatih Indra Sapri menjelang pertandingan melawan Korea Utara dalam ASEAN Games 2023 ini adalah babak yang penting dalam perjalanan mereka untuk ke peringkat seterusnya ya. Nah ini adalah dalam grup penyisian. Jadi pelatih yang berpengalaman seperti Indra Sapri ini juga sebenarnya mempunyai pengalaman yang luas ya. Dia tahu apa yang dia buat, dan di dalam peranan penting ini pasti ada taktikal dan strategi khusus untuk mengatasi Korea Utara ini. Jadi apapun dalam persiapan timnas ini untuk menghadapi lawan yang kuat seperti Korea Utara ini, nah dia akan mempersiapkan dari segi pemain-pemain dan apa saja persiapan timnas Indonesia di bawah arahan pelatih Indra Sapri menjelang perlawanan menentang Korea Utara ini. Kita akan melihat daripada aspek-aspek tactical, strategi, analisis lawan Korea Utara ini juga, dan aspek-aspek penting lainnya yang menjadi fokus dalam upaya mencapai kesuksesan dalam pertandingan pada kali ini. Jadi persiapan yang cermat dan terencana adalah kunci untuk meraih prestasi yang baik, yang gemilang dalam kompetisi sekelas ASEAN Games menentang Korea Utara yang sangat penting guys bagi Indonesia pada petang ini. Jadi Indonesia perlu bekerja keras untuk memenuhi harapan setiap rakyat dan pendukung Indonesia. Berjuta menanti di luar sana perlawanan pada petang ini guys. Jadi saya ingat Sinteyong, Bapak Erick Thohir juga telah memberikan input-input dan mungkin nasihat-nasihat yang penting kepada Indra Sapri menjelang laga perlawanan petang ini. Saya pun ingin melihat sangat siapakah pemain-pemain yang akan diturunkan menjadi first 11 ini. Jadi saya menjangkakan perlawanan ketika menentang Kyrgyzstan itu diutamakan. Perlawanan yang mana pemainnya seperti Hernando Eri itu di bagian penjaga gol, Haikal, Andi Setio, Rizky Ridho, kemudian juga Robi Darwis, Rahmat Irianto di bagian gelandang, Syahrin Abimayu dan Taufani, Titan Agung, Egy Maulana, Romakik ataupun Hugo Samir yang akan menjadi menggalas tugas di bagian penyerang. Jadi apapun guys, kita doakan semoga petang ini akan menjadi permainan yang baik, sportivitas yang tinggi, juga diawasi oleh wasit yang sangat tidak menyebelai mana-mana pihak. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Yang penting kita mau permainan timnas Indonesia itu 200% fokus kepada perlawanan ini. Lupakan kekalahan yang lama dan perlu setiap pemain menggunakan kekuatan yang ada, menggunakan stamina yang ada, menggunakan mental yang ada, emosi yang ada untuk menjaga setiap attitude di dalam lapangan itu. Jadi yuk guys, kita simak dulu video ini daripada channel Garuda Space nih. Timnas full senyum, kronologi PSSI turuti STY di tengah ASEAN Games. Rival ini akan menjadi rival yang sangat menarik. Indonesia menentang Korea Utara. Sinteyong daripada Korea, tapi Korea Selatan. Jadi apakah yang akan berlaku petang ini? Yuk kita simak dulu video ini sekejap guys. Nanti kita akan kembali untuk memberi ulasan dan reaksi kepada video ini pula. Oke, tanpa berbasa-basi yuk kita simak video ini. Fakta menarik terungkap usai Sinteyong menorehkan statistik gila dengan membawa posisi timnas Indonesia melejit di ranking FIFA hingga mendekati rival tetangga Malaysia. Oke, ini tak bisa dipungkiri ya, Sinteyong terus membawa perubahan FIFA yang besar ke skuad timnas Indonesia sejak ditunjuk sebagai pelatih pada Januari 2020.
Oh, Januari Selain 2020 membawa kan. timnas Indonesia lolos ke Piala Asia di berbagai kelompok usia, pencapaian luar biasa Sintayong juga Baru terlihat juga, dalam 3 tahun, 4 usahanya tahun. menaikkan drastis posisi tim di ranking FIFA. Kala Sintayong baru datang ke timnas Indonesia, skuad Garuda diketahui hanya Iwan menduduki Bule, peringkat ke-173 di ranking FIFA. Tetapi perlahan dari hasil manis yang diraih pada satu laga ke laga lainnya, peringkat skuad Garuda bisa melonjak drastis hingga kini menyentuh peringkat ke-147 dunia, yang artinya naik 26 peringkat. 26 peringkat, guys. Kini timnas Indonesia Jauh pun tuh. makin mendekati peringkat timnas Malaysia yang berada di posisi ke-134 ranking Malaysia FIFA. 134. Sejak menangani timnas Indonesia, Sintayong sendiri sudah melakukan 34 laga dan hasilnya ada 18 kemenangan yang diraih timnas Indonesia asuhan pelatih asal Korea Selatan itu. Sisanya timnas Indonesia kalah di 7 laga dan seri di 9 pertandingan. Skuad Garuda juga sudah sukses membukukan 72 gol dan kebobolan 41 kali selama ditangani Sintayong. Oh, cemerlang Menariknya, lah Sintayong. masih berpeluang besar meningkatkan lagi posisi timnas Indonesia di ranking FIFA, sebab sejumlah laga sudah menanti skuad Garuda ke depannya. Dia akan menentang Brunei ini kalau Salah silap. satunya adalah duel kontra timnas Brunei Darussalam Brunei. dalam babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana 12 duel itu Oktober. akan berjalan 2 leg yang digelar pada 12 dan 17 Oktober 2023. Selain itu, timnas Indonesia juga akan menghadapi Piala Asia 2023 yang akan digelar pada awal tahun 2024 nanti. Baik. Di Piala Banyak Asia nih. 2023, skuad Garuda akan melawan Iran, Ini Vietnam, guys, dan sebenarnya banyak ya pertandingan pada tahun ini dan juga tahun depan itu bersambung-sambung. Oke, 12 Oktober Indonesia akan menentang Brunei untuk kelayakan Piala Dunia 2026 dan 17. Itu peluang timbal balik antara Indonesia dengan Brunei. Kemudian Asian Cup ini senior pada Februari. Inilah di grup di Jepang, Indonesia, Irak, Vietnam. Ini adalah sangat penting bagi Sintayong. Ini juga dia punya mungkin KPI ataupun sebagai bagi Sintayong ini yang dia ingin tetapkan Piala Asia ini di setakat tahap mana keberkesanannya semenjak dia memegang timnas Indonesia ini. Jadi di sini dia lihat sendiri ya untuk timnas senior ini pada Februari. Itu yang paling penting. Nah, sebenarnya ada lagi Piala Asia U23 itu pada bulan April hingga Mei nanti tahun 2024. Jadi dia akan bersambung-sambung. Belum lagi masuk ke Piala Dunia U17 ini pada November. Jadi banyak turnamen guys. Jadi kita masing-masing lihat sendiri dan juga kita masing-masing coba ambil jadwal-jadwal ini untuk kita terus melihat kemana arah tuju timnas Indonesia itu di semua peringkat nanti. Nah, penting juga ini guys. Nanti saya akan memberi info-info terkini ya terkait dengan Indonesia punya peluangan ini. Oke, kita teruskan juga dulu guys. Jepang dalam fase grup. Oke. PSSI turuti Sintayong, PSSI fasilitas turuti mewah Sintayong, menunjang fasilitas prestasi mewah skuad Garuda. menunjang prestasi skuad Garuda. Kabar baik datang dari dunia sepak bola tanah air karena timnas Indonesia akan segera punya fasilitas mewah Nah, ini terbaru. training center Bukan kan? sebarang fasilitas mewah, keberadaannya menjanjikan perkembangan pesat timnas Indonesia sehingga membuat skuad Garuda ditakuti dunia hingga meroket dalam urusan ranking FIFA. Adalah Mantap. pembangunan training center Training atau center, TC guys. yang sudah lama dinantikan oleh masyarakat demi kemajuan timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, bukan Bapak hal Jokowi. yang mustahil jika fasilitas mewah di training center Indonesia ini berpeluang besar mengangkat kualitas timnas. Keberadaan training center memiliki peran penting dalam membangun pondasi dasar timnas Indonesia. Tanpa adanya training center, pemain yang akan bermain di timnas akan kesulitan untuk mendapatkan Betul, latihan penting nih tambahan. training center Walau nih. latihan tambahan itu bisa dilakukan di berbagai tempat, namun dengan adanya training center itu bisa meningkatkan efektivitas. Kabarnya training center timnas Indonesia di IKN akan rampung dalam waktu 6 bulan mendatang. 6 Jika bulan, dahulu nah. banyak yang mempertanyakan di mana training center milik Indonesia, maka nantinya sudah bisa terlihat dengan nyata dan terbukti hasilnya untuk perkembangan timnas.
Pasalnya tanpa training center yang pasti, Sintayong mampu meningkatkan kualitas skuad Garuda, dan terlebih dengan adanya training center tentu hal tersebut. Wah ini guys, kalau ada training center ini mungkin 6 bulan ke depan kan dia begitu tadi. Maksudnya dalam bulan Februari atau Maret tahun depan itu training center itu bisa untuk digunakan. Dan sebenarnya training center ini sangat-sangat penting untuk perkembangan sepak bola di dalam satu-satu negara. Sebab dia akan merangkumi peringkat umur daripada junior, daripada bawah mungkin 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun, ke 20 tahun, 23 tahun dan senior. Itu akan berpusat di dalam satu training center yang mana di situ akan banyak bakat-bakat baru akan dibina. Dan pembangunan training center ini dibiayai juga oleh FIFA guys. Ini antara yang terbesar. FIFA pernah menyalurkan dana untuk training center dalam satu negara. Dan di Indonesia ini beruntung ya. Sangat beruntung Indonesia. FIFA memberikan lebih kurang 180 miliar kalau tidak silap untuk pembangunan training center ini. Oh ini paling mantap lah setakat ini. FIFA pernah peruntukan yang besar ya diturunkan kepada Indonesia ini. Oke, kita semak lagi guys. Tim Merah Putih asuhan Sintayong layak diperhitungkan di level Asia, bahkan dunia sekalipun. Oke guys, tidak dinafikan apa yang telah dilakukan oleh Sintayong semenjak dia di Timnas Indonesia ini daripada Januari 2020 ya. Itu lebih kurang 3 tahun baru juga guys, 3 tahun. Ataupun dia masuk 2019 tetapi secara resminya mungkin mengurus ataupun menjadi pelatih Indonesia itu Januari 2020. Jadi itu satu angka 3 tahun, sekarang 2023 akan masuk ke 2024, mungkin 4 tahun memegang kepimpinan dalam kepelatihan di Indonesia itu. Indonesia telah naik beberapa peringkat, kalau diikutkan tadi 26 ya, peringkat itu telah naik sekarang ini ke 147. Itu sangat drastik ya, walaupun dalam masa yang singkat. Jadi jasa-jasa daripada Sintayong membangunkan sepak bola ini, dan dengan kewujudan training center ini lagi akan memudahkan Sintayong mencari bakat-bakat daripada awal ya, mungkin 12 tahun sampailah ke 23 tahun itu. Jadi itu peringkat-peringkatnya itu dapat dikolaborasikan nanti untuk menjadi timnas senior sekiranya setiap pemain ini akan sentiasa bakat mereka itu dipupuk dari awal di training center ini. Itulah pentingnya training center ini sebenarnya guys. Negara yang punya sepak bola yang baik, dia perlu ada training center yang baik. Dia perlu ada pencarian bakat-bakat baru, dan setiap bakat baru itu akan dimasukkan dalam training center TC ini untuk menggilap lagi bakat mereka itu, mempelajari lagi banyak di situ daripada segi taktikal, bukan saja taktikal permainan sepak bola sebenarnya, tetapi daripada segi mental dan emosi itu memerlukan step by step, memerlukan satu anjakan dari peringkat ke peringkat untuk masuk ke dalam pemikiran mereka dalam sepak bola ini. Selain daripada di lapangan, tetapi juga dari segi luaran, dari segi dalaman sendiri itu perlu dijaga. Ada dari segi kesehatan, mungkin di training center itu nanti akan merangkumi keseluruhan yang terkandung dalam silibus sepak bola itu sendiri. Jadi untuk perlawanan pada petang ini, Indra Sapri pasti telah melakukan yang terbaik untuk daripada segi taktikal dan juga perencanaan siapakah pemain-pemain yang perlu dimasukkan. Bagi saya, siapapun pun pemain itu semua sudah bersedia 200% persediaan dari segi mental ya, dan juga dari segi emosi mereka, dan juga dari segi stamina mereka itu perlu. Dan semua pemain harus bersedia ke tahap manapun dan siapapun dipilih nanti. Taktikal yang diatur itu perlu diikuti sepenuhnya. Tidak kira siapa pemain, tetapi setiap pemain itu ada
kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tetapi apabila sudah bermain dalam satu pasukan itu, pasti pemain itu akan melakukan yang paling terbaik. Jadi Indra Sapri semoga petang ini dapat melakukan tactical strategi formasi yang baik untuk tim 4-3-4 ataupun 4-4-2, mana saja yang bisa untuk mengekang asakan Korea Utara. Dan saya ingat di tengah itu perlu mengunci pergerakan pemain tengah Korea supaya mereka tidak dapat cepat untuk masuk ke dalam bagian area kotak penalti Indonesia. Sekiranya tengah itu tidak dipres awal, maka sukar untuk Indonesia bermain seperti di Chinese Taipei, melawan Chinese Taipei itu. Indonesia main bagus, tetapi pressing daripada Chinese Taipei itu yang mengakibatkan tekanan kepada mereka. Jadi kalau menentang Korea ini, kalau Korea melakukan sistem berkampung pertahanan itu, maka Indonesia kena perlu menyerang cepat dan juga mendapatkan gol awal. Itu yang perlu kita dukung nanti sepenuhnya. Jadi bagaimana pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Mungkin kalian mempunyai ide yang menarik untuk kita berbagi info yang menarik daripada kalian. Oke, sampai berjumpa lagi. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.